Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hilmi Wijdan. Di sini saya akan mengerjakan tugas property leadership, yaitu hasil dari wawancara kepada tokoh masyarakat yang memiliki kepemimpinan sesuai dengan kepemimpinan Nabi, ya, property leadership dari orang tersebut. Oke, di sini contoh yang akan saya berikan dan orang yang telah saya temui dan bahkan saya rasakan selama ya bisa dibilang hampir 8 tahun di sini, yaitu adalah bahkan 9 tahun mungkin ya, 9 tahun karena saya pertama di sini berarti 2014, berarti ya 9 tahun, yaitu kiai saya sendiri, yaitu Ustadz Umar Budi Harto LSMA, selaku pengasuh Pondok Pesantren Tarun Al-Quran. Oke, jika bertanya bagaimana bentuk kepemimpinan beliau, ya sebenarnya kalau menurut saya beliau itu memiliki kepemimpinan yang mirip dengan Umar bin Khattab. Kalau A ya A, kalau B ya B. Sekarang ya sekarang, seperti itu. Jadi kalau bahasa anak sekarang ya satset gitulah, seperti itu. Dan juga kebetulan beliau ini qadarullah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemampuan untuk apa ya, punya pertimbangan ke depan ya. Jadi visioner seperti itu. Jadi ya mungkin kalau buat buat orang-orang yang baru kenal ya bisa dibilang ya kayak, berpikirnya sudah sejauh itu, seperti itu. Nah, eh, bentuk kepemimpinan beliau, contohnya yang paling menurut saya paling luar biasa ya, bagaimana besarnya jiwa beliau itu adalah ketika ya, mungkin sedikit cerita. Sebelumnya Taruna Al-Quran ini punya banyak, selain Taruna Al-Quran Pondok Pesantren juga di bawahnya ada amal usaha, kemudian juga ada instansi-instansi lainnya di bawah Yayasan Taruna Al-Quran selain Pondok Pesantrennya. Nah, dulu sebelumnya ada, sebelum seperti sekarang itu ada beberapa pondok di bawah beliau. Ya, pengalaman beliau sebelum mendirikan Tarun Al-Quran itu adalah beliau itu sempat menjadi direktur dari Mualimin, yang dimana ketika zaman itu Mualimin belum memiliki pamor sebesar sekarang. Jadi setelah beliau pulang dari studinya S2 di Pakistan, beliau itu melihat ya tadi apa namanya, ditawari untuk menjadi direktur dari Mualimin. Ya, itu dulu beliau hanya ada santri berapa, 8 orang atau berapa orang di zaman itu, karena sakingnya kalah waktu itu ya pamor Mualimin tadinya di zaman itu. Kemudian dengan tangan dingin beliau akhirnya Mualimin bisa berkembang. Nah, ketika sudah berkembang tadi ya sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya di Muhammadiyah itu sistem kepemimpinannya itu bukan seperti pesantren salaf pada umumnya yang dipimpin oleh satu orang sampai ya istilahnya sampai meninggalnya. Kalau di Muhammadiyah kan tidak, jadi harus selalu ada regenerasi. Akhirnya setelah mulai berkembang di tangan beliau, akhirnya diganti oleh penerusnya. Lalu setelah itu beliau juga dipasrahi salah satu pesantren di daerah Bantul, yaitu pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah. Jadi dipasrahi oleh Muhammadiyah waktu itu, pesantren yang sudah mau mati di zaman itu. Bayangkan saja seseorang diserahi pesantren yang sudah mau mati, ya nggak punya santri, istilahnya seperti itu. Ya saking ya karena udah mau mati tadi, karena tidak ada santri, tidak ada pengajar, mungkin bingung juga bagaimana dananya dan lain sebagainya. Akhirnya dengan tahun beliau, dengan relasi beliau, dengan ide-ide cemerlang beliau, dengan inovasi yang beliau miliki, akhirnya Ashifa bisa berkembang dari yang sebelumnya hanya satu petak tempat kecil, bahkan di zaman itu bangunan asrama santri itu dengan rumah beliau, dengan istilahnya dalam kiai itu hanya dipisahkan dengan gedek atau anyaman bambu, seperti itu di zaman itu. Ya hanya berbekal 100.000 tadi, akhirnya ya beliau dengan relasinya mengenai santri-santri dari NTT, dari mana-mana beberapa santri. Akhirnya dikader, dididik menjadi seorang dai dengan pejuang, seorang mubalik. Akhirnya Asyifa mulai berkembang. Bahkan beliau mampu membeli tanah-tanah di sekitarnya Asyifa untuk memperluas pondok pesantren Asyifa. Tapi kembali lagi, ya secara yang sama terulang seperti dia Mualimin.
Setelah berkembang, akhirnya diminta oleh Muhammadiyah. Padahal beliau yang mengembangkan, dan ya bukannya saya menjelekkan Muhammadiyah, tapi faktanya seperti itu. Dalam mengembangkan pesantren itu sering terjadi seperti itu. Jadi mungkin ya niatnya baik untuk apa namanya, untuk selalu meregenerasi kepemimpinan. Tapi di sisi lain, ketika pengganti pemimpin sebelumnya tidak memiliki kompetensi atau mungkin tidak memiliki cita-cita sebesar pemimpin sebelumnya, maka akan terjadi kemunduran di sana. Nah, hal itu sudah terjadi di pondok tersebut. Ya, setelah diminta itu terjadi kemunduran drastis. Ya, otomatis santri-santri yang diajar langsung oleh beliau pasti ya ngikut kepada Ustadz Umar kan. Ketika Ustadz Umar istilahnya sudah tidak ditugaskan di sana, ya ngikut ke Ustadz Umar seperti itu. Terjadi juga di Asyifa. Singkat cerita, setelah berapa lama itu ya, akhirnya mulai ada perkembangan kembali. Jadi setelah naik, turun, nah mungkin bertahap berkembang kembali. Lalu beliau juga mengembangkan salah satu pondok pesantren di daerah Bantul. Ya, tanahnya milik beliau, tanah wakaf dari seseorang, tapi milik beliau. Ya, singkat cerita ada ya karena ya banyak juga santri-santri beliau yang mungkin sekolah di luar negeri dan lain sebagainya. Dan kembali lagi apa yang saya sampaikan di awal, bahwasanya beliau itu memiliki pemikiran yang visioner. Jadi mungkin terkesan bagi orang yang belum nyampe ke sana pemikirannya itu terkesan kayak ya aneh atau bertolak belakang seperti itulah. Dan itu terjadi di santrinya sendiri. Jadi terjadi istilahnya kalau mungkin ya sempat juga terjadi di pesantren Gontor itu ada ya pengkhianatan dari santrinya sendiri. Ya kalau bahasa kasarnya seperti itu ya. Itu terjadi. Jadi waktu itu mungkin santri-santrinya diambil, data-datanya diambil, uang-uangnya dan lain sebagainya itu pokoknya diambil dari beliau oleh santri-santrinya di zaman itu. Kebetulan juga waktu itu beliau sedang ada permasalahan haji. Jadi ya tadi sangat permasalahan yang beliau hadapi sangat kompleks sekali di zaman itu. Akhirnya singkat cerita beliau melanjutkan mengembangkan tanah yang ada di Lempong Sari di dekat Monjali dengan orang-orang yang tersisa. Jadi mungkin ya bisa dihitung jari ustadz-ustadznya yang istilahnya yang masih santri-santri beliau yang masih bertahan dan masih mengikuti Ustadz Umar setelah kejadian itu. Akhirnya karena itu tadi eh, singkat cerita ada salah satu ustadz yang tadi apa istilahnya ya ikut rombongan yang tadi gerombolan tadi yang mungkin ya mengkudeta atau berkhianat itu tadi, dia meminta maaf ke Ustadz Umar karena apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Lalu hal yang menurut saya menarik dan ini sangat istilahnya ya menunjukkan sifat prophetic leadership ya, bagaimana seseorang bisa memberikan sebuah kepemimpinan yang memberikan contoh dan selalu mengayomi oleh anak-anak santrinya. Ya ketika orang yang akan mendirikan pondok pesantren ini meminta maaf, beliau langsung memaafkan. Ya luar biasa, Masya Allah. Beliau memaafkan, bahkan ya Ustadz Umar ini memiliki kebiasaan untuk ya tadi dakwah itu bukan sendiri, dakwah itu bersama-sama. Ya karena beban dakwah itu berat, ya semakin berat dakwah itu, maka dari itu supaya seseorang bisa lebih mudah dalam berdakwah itu adalah dengan berjamaah. Maka dari itu beliau ketika ada mungkin dari pondok lain yang meminta tolong untuk dikirim santri, dikirim ustadz, dikirim pendidik dan lain sebagainya, beliau itu bersedia membantu. Nah, contohnya di ustadz yang ini tadi ketika Ustadz Umar tahu yang Ustadz tadi minta maaf dan juga mendirikan pondok pesantren, Ustadz Umar dengan ringan hati membantu mengirimkan santri-santrinya ke sana ya untuk memberikan program ya istilahnya memberikan gambaran program yang sudah terlaksana di sini ya karena mungkin salah satu unggulan di Pondok Pesantren Tarun Al-Quran di bawah bimbingan Ustadz Umar adalah program tahfidnya seperti itu. Jadi ya singkat cerita ya istilahnya untuk menurut saya salah satu contoh kelapangan atau kepemimpinan yang dicontohkan oleh Nabi itu memiliki jiwa yang besar seperti itu. Dan contoh dari seorang memiliki jiwa besar adalah tadi dia apa ya bukan hanya tentang kepentingan diri saja, tetapi organisasi yang lebih besar yang ingin dicapai. Karena tahu ini untuk berdakwah
akhirnya ya beliau ya dengan senang hati memaafkan seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Jadi jika dibilang kepemimpinan yang beliau ajarkan kepada kami santri-santrinya itu ya bisa dibilang ya seperti namanya ya Umar, ya, seperti Umar. Tetapi di sisi lain beliau juga seperti Utsman karena pada zaman itu di zaman dulu ya dulu santri Tarun Al-Quran itu semuanya gratis, tidak berbayar seperti itu. Jadi ya tadi salah satu penyokong dananya dari travel haji umroh tadi di pondok pesantren Tarun Al-Quran. Jadi gratis juga seperti Utsman juga memiliki pemikiran yang cerdas ya bagaimana bernegosiasi, bagaimana bernarasi pada orang-orang ya itu seperti Ali bin Abi Thalib dan juga memiliki jiwa yang besar dan kesabaran yang luar biasa sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kurang lebih beliau meskipun ya pastinya manusia memiliki banyak kekurangan, tetapi beliau kurang lebih mengamalkan bagian-bagian dari cara kepemimpinan dari empat khulafaur rasyidin. Seperti itu. Ya, simpelnya seperti itu kurang lebih. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.